Stop mengabaikannya. Rasa kesemutan yang merayap di tanganmu setelah menyetir bukan sekadar tanda kelelahan biasa. Itu sinyal bahaya dari sarafmu. Kamu sering mengalami sensasi tusuk-tusuk jarum, mati rasa, atau bahkan nyeri yang menjalar dari jari sampai lengan setelah perjalanan panjang? Terutama saat kamu mencengkram setir erat-erat atau tanganmu terus-menerus terpapar getaran. Ini bukan sulap. Saat kamu menyetir, pergelangan tanganmu sering berada dalam posisi statis atau melakukan gerakan repetitif kecil. Otot-otot di lengan bawahmu bekerja keras, dan yang paling krusial, ada saraf-saraf penting seperti saraf median atau saraf ulnaris yang bisa terjepit di jalur sempit pergelangan tangan atau siku. Tekanan terus-menerus ini bisa mengurangi aliran darah ke saraf dan memicu iritasi. Akibatnya, saraf berteriak lewat sensasi kesemutan, kebas, bahkan lemah. Jika dibiarkan, ini bisa menjadi masalah yang lebih serius seperti carpal tunnel syndrome atau cubital tunnel syndrome. Tapi jangan panik dulu, kamu tidak perlu operasi atau obat-obatan berat. Ada satu titik rahasia yang jika kamu tahu cara memijatnya, bisa langsung meredakan kesemutan dalam hitungan detik. Ini bukan mitos, tapi sains yang telah terbukti. Ini bukan sulap. Saat kamu menyetir, pergelangan tanganmu sering berada dalam posisi statis atau melakukan gerakan repetitif kecil. Otot-otot di lengan bawahmu bekerja keras, dan yang paling krusial, ada saraf-saraf penting seperti saraf median atau saraf ulnaris yang bisa terjepit di jalur sempit pergelangan tangan atau siku. Tekanan terus-menerus ini bukan sekedar tidak nyaman. Tekanan itu secara fisik mengurangi aliran darah dan oksigen vital ke saraf. Sarafmu, yang seperti kabel listrik tubuh, akan berteriak jika tertekan dan kekurangan daya. Teriakan itu muncul sebagai sensasi kesemutan, rasa kebas, panas dingin, bahkan sampai membuat tanganmu terasa lemah. Ini adalah sinyal darurat dari tubuhmu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Jika dibiarkan, sensasi ini bukan lagi cuma kesemutan biasa. Ini bisa berkembang menjadi kondisi serius seperti carpal tunnel syndrome di pergelangan tangan atau cubital tunnel syndrome di siku. Kondisi ini membuat sarafmu meradang kronis, bahkan bisa menyebabkan kerusakan permanen yang berujung pada nyeri hebat dan hilangnya fungsi tangan. Jangan sampai tangan yang kamu pakai setiap hari untuk bekerja, makan, atau memeluk orang terkasih menjadi lumpuh karena kamu meremehkan sinyal ini. Tapi jangan panik dulu. Kabar baiknya, kamu tidak perlu langsung berpikir soal operasi mahal atau konsumsi obat-obatan keras yang punya banyak efek samping. Ada satu titik rahasia di tanganmu yang jika kamu tahu cara memijatnya dengan benar, bisa langsung meredakan kesemutan ini dalam hitungan detik. Ini bukan mitos, bukan sekedar kepercayaan, tapi sains murni yang telah terbukti secara klinis. Bersiaplah, karena saya akan tunjukkan rahasianya. Bukan cuma kecapean biasa. Berhenti meremehkan sensasi kesemutan di tanganmu, apalagi kalau sering muncul setelah nyetir, mengetik, atau pegang mouse terlalu lama. Saya tahu, seringkali kita langsung berasumsi, cuma capek sedikit, atau kurang minum nih. Salah besar. Memang benar, sirkulasi darah yang kurang lancar bisa memicu kesemutan. Tapi untuk kasus kesemutan yang spesifik, berulang, dan terjadi setelah aktivitas tertentu seperti menyetir, penyebab utamanya bukan sekadar kurang minum atau anemia. Ini adalah sinyal yang lebih spesifik, sinyal dari saraf di tanganmu yang sedang tertekan atau terjepit. Ingat, saraf itu seperti kabel listrik yang sangat sensitif. Saat kamu menyetir, tanganmu seringkali berada dalam posisi statis atau berulang dalam jangka waktu lama, menekan titik-titik krusial di pergelangan tangan atau siku. Tekanan inilah yang membuat sarafmu kehabisan napas dan mengirimkan teriakan minta tolong dalam bentuk kesemutan. Ini bukan masalah sepele yang bisa kamu obati hanya dengan minum air putih lebih banyak. Ini adalah peringatan bahwa ada masalah mekanis pada jalur sarafmu yang butuh perhatian serius. Mekanismenya sederhana. Tekanan pada saraf menyebabkan peradangan kecil pada selubung pelindungnya. Peradangan ini mengganggu transmisi sinyal listrik dari otak ke tangan dan sebaliknya. Hasilnya, sensasi aneh kesemutan, mati rasa,
atau bahkan nyeri yang menjalar. Jadi sebelum kamu mengira ini cuma masuk angin atau kurang vitamin, pahami bahwa tubuhmu sedang memberimu kode yang jauh lebih spesifik. Dan ada cara untuk meredakan kode darurat ini, langsung dari sumber masalahnya. Saat kamu menggenggam setir atau mengetik dalam posisi yang tidak ideal, bayangkan ini. Saraf-saraf vital di tanganmu, terutama saraf median dan ulnaris, terpaksa melewati terowongan alami yang sempit di pergelangan tangan dan di siku. Terowongan ini dibentuk oleh tulang dan ligamen, seperti jalur sempit yang tidak bisa melar. Saat tekanan berlebihan atau gerakan repetitif terjadi, misalnya saat kamu terlalu lama menekan setir atau keyboard, ligamen di terowongan ini bisa membengkak atau menekan langsung ke saraf. Ini seperti kamu mencoba memasukkan kabel listrik ke dalam pipa yang terlalu sempit. Tekanan fisik inilah yang tidak hanya mengganggu aliran darah ke saraf, tetapi juga secara langsung merusak selubung mielin, lapisan pelindung yang mempercepat transmisi sinyal listrik. Ibarat selang air yang terinjak, airnya jadi tersendat atau bahkan bocor. Begitu pula sinyal dari otakmu, terhambat, kacau, atau malah menciptakan sinyal-sinyal palsu. Inilah yang kamu rasakan sebagai kesemutan, mati rasa, atau nyeri. Jadi bukan hantu atau mistis, melainkan biomekanika murni yang bisa kita kendalikan. Memahami ini adalah kunci untuk memulihkan tanganmu dari jeratan nyeri. Naskah bagian 5. Ini dia titik kritisnya. Bukan asal pijat, bukan sugesti. Selama ini kamu mungkin merasa kesemutan datang dari area umum di tangan. Tapi sumber masalah utamanya seringkali terpusat di sini, terowongan karpalmu. Terowongan ini di dasarnya adalah lorong sempit yang dibentuk oleh 8 tulang karpal. Dan di atasnya ditutup rapat oleh ligamen transversum karpal yang tebal dan kuat. Bayangkan itu seperti gorong-gorong yang tidak fleksibel. Di dalam gorong-gorong itulah saraf median yang vital untuk merasakan dan menggerakkan jempol, telunjuk, jari tengah, dan sebagian jari manis harus lewat. Saat kamu melakukan gerakan berulang atau menekan, ligamen itu bisa menekan langsung sarafmu. Ini bukan hanya menghambat sinyal listrik, tapi juga mengurangi aliran darah mikro ke saraf. Nah, titik tekan yang akan kita targetkan adalah area di permukaan kulit, tepat di atas ligamen karpal transversum ini. Dengan pijakan yang tepat, kamu tidak hanya merangsang pelebaran pembuluh darah di sekitar saraf, meningkatkan pasokan oksigen dan nutrisi, tapi juga secara lembut memobilisasi ligamen yang kaku. Ini seperti memberikan ruang bernapas pada saraf yang selama ini tercekik. Bukan sihir, ini adalah biomekanika cerdas untuk melepaskan jeratan pada saraf medianmu, memulihkan transmisi sinyal, dan menghilangkan kesemutan dalam hitungan detik. Ini teknik 5 detik yang saya janjikan. Kamu tidak butuh alat mahal atau waktu berjam-jam. Cukup kenali titik tekan yang baru saja kita identifikasi. Area tepat di tengah pergelangan tanganmu, sekitar 2 jari dari lipatan telapak tangan, persis di atas ligamen karpal transversum yang tebal itu. Sekarang, gunakan jempol tanganmu yang bebas. Tekan titik ini dengan tekanan moderat tapi mantap. Rasakan adanya sedikit kekakuan atau bahkan sedikit nyeri lembut di area tersebut. Itu normal. Sambil menekan, lakukan gerakan memutar kecil atau pijatan lembut maju mundur selama 5 detik penuh. Bukan tekanan statis, tapi mobilisasi lembut. Secara medis, apa yang sedang kita lakukan? Dengan tekanan dan gerakan spesifik ini, kita memberikan stimulasi mekanis langsung pada ligamen karpal transversum. Ini bukan hanya memicu refleks pelebaran pembuluh darah mikro di sekitar saraf median, meningkatkan suplai oksigen dan nutrisi, tapi juga secara fisik membantu memobilisasi dan sedikit merilekskan ligamen yang kaku dan menekan. Bayangkan kamu sedang mengendurkan sedikit kabel tai yang mencekik sarafmu. Ini mengirimkan sinyal bebas ke saraf, memulihkan konduksi sinyal listrik, dan segera mengurangi sensasi kesemutan. Dalam hitungan detik, kamu akan merasakan perbedaan signifikan. Lakukan ini setiap kali kesemutan muncul, dan rasakan kebebasan itu. Rasakan sensasi ini? Ketenangan yang kembali ke tanganmu, kesemutan yang tadi mengganggu, kini lenyap seketika.
Ini bukan sulap, bukan sugesti. Ini adalah respons fisiologis nyata dari tubuhmu. Ingat, saat kamu menekan dan memobilisasi titik itu, kamu sedang berbicara langsung dengan sistem saraf dan pembuluh darahmu. Secara spesifik, tekanan moderat yang kita berikan ini memicu respons vasodilatasi lokal. Pembuluh darah mikro di sekitar saraf medianmu melebar. Artinya, oksigen dan nutrisi yang sempat terhambat karena tekanan pada saraf, penyebab utama kesemutan itu, langsung membanjiri area tersebut. Bersamaan dengan itu, gerakan memutar atau maju mundur itu secara fisik membantu melonggarkan sedikit ligamen karpal yang menekan. Hasilnya, sinyal listrik yang sempat terdistorsi di saraf median kembali normal. Otakmu menerima pesan semuanya baik-baik saja lagi dari tanganmu. Ini seperti mengisi ulang baterai yang hampir habis atau meluruskan selang yang tertekuk. Itulah kenapa kamu merasakan lega yang instan. Jadi, jangan hanya melihat video ini. Coba sekarang juga di rumah. Saat kesemutan itu datang lagi setelah perjalanan panjang atau kerja di depan komputer, ingatlah titik ini. 5 detik. Itu saja yang kamu butuhkan untuk mengembalikan kenyamanan dan melanjutkan aktivitasmu tanpa gangguan. Praktekkan dan rasakan perbedaannya setiap saat. Naskah bagian 8. Tapi hati-hati. Jangan kira kesemutan itu hanya masalah sepele yang bisa kamu obati sendiri terus-menerus. Kalau kesemutan ini sering kambuh, kamu harus mengubah kebiasaanmu sekarang. Posisi tangan yang salah saat menyetir, misalnya terlalu lama memegang setir kencang dengan pergelangan tangan menekuk, atau bahkan postur kerja yang buruk di depan komputer tanpa wrist support, itu semua adalah pemicu kronis yang pelan-pelan merusak. Bayangkan, tekanan berulang jangka panjang itu memicu respons inflamasi di dalam terowongan karpalmu. Ligamen karpal bisa menebal, menyebabkan tekanan permanen pada saraf median. Awalnya hanya kesemutan, tapi jika dibiarkan, bisa berujung pada kelemahan otot, bahkan atrofi atau pengecilan otot-otot tanganmu. Itu sinyal bahaya, teman-teman. Jika pijatan 5 detik ini tidak lagi mempan, atau kesemutanmu mulai disertai rasa kebas yang menetap, nyeri yang menjalar ke lengan, atau kamu mulai sulit memegang barang karena otot terasa lemah, segera temui dokter. Jangan tunda. Ini bukan lagi sekedar kesemutan biasa, tapi indikasi kerusakan saraf yang lebih serius. Hanya dokter yang bisa memastikan diagnosisnya. Mungkin butuh pemeriksaan saraf seperti EMG untuk melihat kecepatan konduksi saraf dan menentukan penanganan yang tepat, mulai dari terapi fisik, obat-obatan, hingga opsi bedah jika diperlukan. Jangan pernah remehkan pesan yang dikirim tubuhmu. Bertindaklah cepat dan bijak demi kesehatan tanganmu seumur hidup.